Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perencanaan persediaan dengan metode EOQ dan ROP. Pertama, saya akan memperkenalkan nama saya sendiri, yaitu nama saya Nikoma Sri Wundari. Saya akan membahas tentang EOQ. EOQ merupakan jumlah, unit atau kuantitas barang yang dapat dibeli dengan biaya minimal. Tujuan metode persediaan ini adalah menentukan jumlah pesanan yang dapat meminimumkan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan persediaan. Dengan menggunakan EOQ, maka persediaan yang ada di gudang tidak terlalu banyak, tetapi juga tidak akan terlalu sedikit, sehingga aktivitas perusahaan tidak akan terganggu karenanya. Salah satu merupakan masalah dalam menentukan analisis EOQ adalah sulit untuk dapat menentukan titik pemesanan kembali. Perlu diingat bahwa titik pemesanan kembali diperlukan untuk mencegah terjadinya kehabisan atau kekurangan stok selama antara melakukan pemesanan dan penerimaan pemesanan tersebut. Model ini menggunakan dua macam jenis biaya, yaitu yang pertama, biaya pemesanan adalah biaya pemesanan barang yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan frekuensi pemesanan. Sebagai misal, jika biaya untuk setiap pemesanan adalah 1 juta, maka total biaya pemesanan untuk 10 kali pesan adalah 10 juta. Yang kedua, biaya pemeliharaan adalah biaya yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan jumlah persediaan. Biaya ini dinyatakan dalam persentase nilai rata-rata persediaan. Biaya pemeliharaan juga semakin mahal karena makin sedikitnya frekuensi pemesanan. Nama saya Nikoma Chandrawati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Reorder Point atau ROP. Menurut Yunarto dan Santaika, ROP adalah pengendalian investor untuk memulai pengadaan pemesanan. ROP model terjadi apabila jumlah investor yang terdapat di dalam stok berkurang, terus sehingga kita harus menentukan beberapa batas minimal tingkat persediaan yang harus dipertimbangkan, sehingga tidak terjadi kekurangan investor. Jumlah yang diharapkan tersebut dihitung selama masa tenggang. Dapat juga ditambahkan dengan safety stock yang biasanya mengacu pada probabilitas atau kemungkinan terjadi kekurangan stok selama masa tenggang. Oleh karena itu, formula dari ROP dengan asumsi tingkat pemesanan tetap adalah sebagai berikut. R sama dengan L kali D. R reorder point, L lead time, D tingkat permintaan atau periode pemesanan atau hari. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Muni Puspawati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya membahas tentang studi kasus yang diambil adalah perusahaan Anugrah Jaya Komputer. Anugrah Jaya Komputer merupakan toko komputer yang menjual berbagai macam aksesoris komputer. Salah satunya adalah flash disk yang dimiliki tingkat penjualan yang paling tinggi dibanding aksesoris lainnya. Oleh karena flash disk ini lebih diminati oleh pembeli, maka ketersediaan barang di toko menjadi lebih penting. Meskipun demikian, karena keterbatasan dana yang ada, maka pembelian barang dan ketersediaan barang lain juga perlu diperhatikan. Kelebihan jumlah persediaan di gudang otomatis mengurangi persediaan barang lain dan mengurangi keuntungan. Perkenalkan, nama saya Gusti Mati Sukma. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu implementasi EOQ dan ROP. Anugrah Jaya Komputer menjual beberapa aksesoris komputer dengan tren penjualan selama 3 bulan dari bulan September 2015 hingga bulan November 2015 yang dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penjualan aksesoris flashdisk Toshiba 16 GB menduduki peringkat pertama di Anugrah Jaya Komputer, sehingga biaya yang diperlukan untuk proses pemesanan dan pemeliharaan lebih dari dibanding barang lain. Beberapa situasi tersebut, maka pengelolaan stok menggunakan metode EOQ dibutuhkan untuk meminimalisir biaya pemesanan, dan metode ROP untuk mengetahui kapan waktu yang tepat untuk pemesanan. Untuk pengelolaan stok menggunakan metode EOQ, ada beberapa tahap yang terdiri dari pendokumentasian biaya terkait kebutuhan bahan baku, biaya pemesanan, dan biaya penyimpanan. Nama saya Putu Genta Kurnia Putra. Saya akan menjelaskan tabel kebutuhan bahan baku.
Di minggu pertama jumlah kebutuhannya 4, di minggu kedua jumlah kebutuhannya 5, di minggu ketiga jumlah kebutuhannya 5, dan di minggu keempat jumlah kebutuhannya 6. Diketahui bahwa jumlah kebutuhan aksesoris berupa flash disk Toshiba 16 GB pada Anugerah Jaya Komputer sebanyak 20 unit. Dari jumlah kebutuhan tersebut, biaya pemesanan yang harus ditanggung dari kegiatan pemesanan aksesoris flash disk Toshiba 16 GB adalah biaya telepon dan administrasi sejumlah Rp20.000 dengan rincian yang terdapat pada tabel berikut. Tabel biaya pemesanan untuk sekali pesan. Jenis biaya telepon Rp10.000, jenis biaya administrasi Rp10.000, dan jumlah biaya tersebut Rp20.000. Selain biaya pemesanan, biaya lain yang harus ditanggung adalah biaya penyimpanan, yaitu biaya yang harus ditanggung toko karena adanya penyimpanan. Dalam gudang terisi berbagai macam aksesoris komputer, sedangkan kebutuhan aksesoris flash disk Toshiba adalah 20 unit. Jadi dalam gudang diketahui 10% untuk penyimpanan aksesoris flash disk yang nanti dikalikan harga per unit aksesoris tersebut untuk mencari beberapa rupiah harga penyimpanan. Saya Dewa Aidesi Maresandi akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tabel biaya penyimpanan per bulan. Penyimpanan harga per unit 80.000. 10% dikali 80.000 sama dengan 8.000. Dari biaya tersebut, maka untuk menghitung EOQ dari kegiatan pemesanan aksesoris flash disk Toshiba 16 GB sebagai berikut. P sama dengan biaya pemesanan setiap kali pesan 20.000. D jumlah kebutuhan bahan per bulan 20 unit. C sama dengan biaya penyimpanan bahan per unit bahan baku 80.000. Q sama dengan EOQ sama dengan akar 2 dikali 20 dikali 20.000 dibagi 8.000 sama dengan 10 unit. Dari hasil perhitungan persediaan ekonomis adalah 10 unit. Hitungan di atas diketahui jumlah pemesanan yang paling ekonomis untuk sekali pesan adalah 10 unit dengan total biaya persediaan 120.000. Biaya yang dikeluarkan toko lebih rendah dibanding sebelum menggunakan EOQ karena sebelumnya jumlah pemesanan sejumlah 20 unit dengan biaya persediaan sebesar 240.000. Selain efisien lain diperoleh dari biaya pemesanan, efisien lain diperoleh dari biaya total pengeluaran sejumlah 1.868.000. Pembelian 20 aksesoris berupa flash disk Toshiba 16 GB seharga satuan 80.000 menjadi 948.000. Pembelian 10 aksesoris berupa flash disk Toshiba 16 GB. Wayan pada Aris Laksana, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Tabel perbandingan tanpa EOQ dengan menggunakan EOQ sebagai berikut. Hasil perhitungan EOQ sudah diketahui, maka selanjutnya bisa menentukan perhitungan ROP atau reorder point. Untuk mengetahui titik di mana harus diadakan pengadaan barang kembali untuk mencegah terjadinya kekurangan barang dengan perhitungan sebagai berikut. R sama dengan L kali D, R sama dengan reorder point, L sama dengan lead time, D sama dengan tingkat permintaan, R sama dengan 6 kali 10 dibagi 30 sama dengan 22 unit. Dari hasil perhitungan reorder point dalam pengadaan barang kembali paling ekonomis adalah 2 unit dengan lead time-nya adalah 6 hari waktu pengiriman dan 30 hari periode pemesanan barang. Perkenalkan, nama saya Igede Aryan Patara. Saya akan menyimpulkan presentasi dari kelompok saya. Kesimpulan sebagai berikut. Pertama, metode economic order quality dapat mengoptimalkan pengadaan barang persediaan dan dapat meminimalkan biaya persediaan. Reorder pendapat monitor barang persediaan sehingga pada saat melakukan pemesanan barang kembali barang yang dipesan akan tiba tepat waktu. Yang kedua, sistem memberikan solusi toko komputer untuk menentukan jumlah pesanan barang yang optimal dan ekonomis dengan menggunakan metode EOQ yaitu 10 menit sedangkan sebelumnya adalah 20 unit dalam pengadaan barang aksesoris berupa flash disk. Yang ketiga, sistem memberikan solusi kepada toko komputer untuk menentukan kapan harus melakukan pemesanan barang kembali dengan menggunakan metode ROP yaitu 2 unit sebagai batas waktu minimal untuk melakukan pengadaan barang.